Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kesna Elia Pasaribu. Saya angkatan 2017, NIM 076. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention on High Seas Fisheries in the North Pacific Ocean and the Law of the Sea Negotiation. Artinya, dalam dunia diplomasi dan ikan, beberapa refleksi pada konvensi internasional tentang perikanan laut lepas di Samudra Pasifik Utara dan negosiasi hukum laut. Jurnal ini ditulis oleh William C. Harrington pada tahun 1989. Dua masalah yang paling kontroversial dan kritis yang dihadapi dalam negosiasi dan pelaksanaan Konvensi 1953 untuk perikanan laut lepas Samudra Pasifik Utara itu yang pertama, sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan untuk saham ikan salmon dan halibut ditemukan di perairan pantai Amerika Serikat dan Kanada. Terus yang kedua, lokasi batas negara untuk daerah di mana eksploitasi salmon bisa menjadi abstain. Kedua isu ini sangat memperluas penelitian oleh ketiga belah pihak pada stok ikan yang relevan, seperti yang dinyatakan oleh Wilbur Chapman dalam sebuah laporan yang diberikan pada bulan Juni 1968, Institut Konferensi Hukum Laut dalam berujuk pada Konvensi Internasional untuk Laut Lepas Perikanan di Samudra Pasifik Utara. Perangkat yang membuat perjanjian ini mungkin adalah apa yang disebut prinsip abstention. Prinsip abstain terdiri dari proposisi bahwa ketika suatu negara atau negara dalam kerjasama telah dilakukan studi ilmiah yang luas dari stok ikan dan atas dasar temuan-temuan ilmiah telah diatur eksploitasi atas saham dan memiliki keterbatasan memancing mereka, bahwa lebih luas memancing tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan dalam hasil. Maka negara lain harus mengesampingkan hak untuk berpartisipasi dalam sektor perikanan. Prinsip seperti itu akan mendorong negara untuk meneliti dan mengelola perikanan mereka secara ilmiah, dan pada saat yang sama tidak akan mengecualikan pendatang baru dari saham yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan. Tokyo telah disepakati sebagai lokasi negosiasi perikanan. Tempat ini akan memberi delegasi Jepang siap akses ke pemerintah yang bersangkutan dan pejabat industri harus masalah yang tak terduga berkembang. Selain mendorong manajemen perikanan yang efektif, prinsip abstain akan berfungsi untuk menjaga Jepang keluar dari halibut dan ikan salmon dan saham lain. Jepang jelas menginginkan sebuah konvensi di mana ia bisa ikan salmon, halibut, dan saham lainnya di sepanjang pantai Amerika Utara atas dasar yang sama seperti Amerika Serikat dan Kanada, dan yang tidak akan membuat presiden merugikan dalam berurusan dengan negara lain. Usulan Jepang menyeratkan bahwa nelayan dari setiap dan semua negara akan berhak untuk memasukkan halibut dan perikanan salmon. Stok ikan pesisir Jepang dikelola oleh sistem hak dan asosiasi perikanan. Mereka secara intensif memancing sampai-sampai muncul sedikit kemungkinan bahwa nelayan asing akan atau bisa menyerang perikanan ini. Akibatnya perhatiannya adalah untuk menjaga laut terbuka untuk operasi memancing di mana-mana di luar laut teritorial. Setelah sebulan atau lebih melakukan negosiasi, mereka akhirnya memiliki draft perjanjian yang diselesaikan dengan hanya beberapa penyusunan rincian yang akan selesai. Sebagian besar Amerika Serikat, termasuk semua anggota industri dan delegasi Kanada telah pergi. Ketika dugaan sesi akhir dibuka, Mr. Iwao Fujita, kepala negosiator bagi delegasi Jepang, mengusulkan agar sepakat dalam garis untuk menentukan batas perjanjian di luar yang Jepang bisa ikan tanpa merangsang tuduhan perjanjian pelanggaran. Mereka menganggap usulan Jepang atas garis yang disetujui oleh abstain yang diinginkan karena harus membantu mencegah tagihan kemudian dan kontra biaya. Delegasi Amerika Serikat mempertimbangkan meridian 180 derajat yang paling tepat dan terkejut ketika Fujita mengusulkan 165 derajat barat. Dalam perjalanan perdebatan yang terjadi, Fujita menolak untuk beranjak dari garis yang diproporsalkan. Akhirnya mereka mengadakan konvensi yang melibatkan 3 negara, kemudian terlibat dalam perikanan di Pasifik Timur Laut. Beberapa istilah konvensi itu bukan apa yang beberapa anggota akan lebih suka, tetapi mereka seperti dapat diamankan dan sebagai konstituen mereka akan hidup bersama. Semua anggota industri delegasi kami terlibat dalam atau terkait dengan pekerjaan dari halibut, fresh salmon, dan tropical tuna commissions, dan
dan yang telah melihat manfaat dari manajemen perikanan ilmiah. Mereka adalah kelompok yang luar biasa dengan banyak minat yang berbeda dan yang dilemparkan erat bersama dalam pekerjaan dan rekreasi selama sebulan. Ketika konvensi mulai berlaku pada tahun 1953, ketentuan yang menyerukan bukti ilmiah merangsang peningkatan besar-besaran dalam program penelitian dari semua tiga pihak pada bagian dari Amerika Serikat dan Kanada untuk menunjukkan bahwa persyaratan untuk tab extension sedang puas dan bahwa garis Epstein harus dipindahkan ke barat. Dan pada bagian dari Jepang untuk membuktikan bahwa tidak ada saham yang memenuhi syarat dan bahwa garis harus dipindahkan ke timur atau akhirnya tetap di tempat. Pembahasan komisi mengenai permasalahan kepentingan bersama dan tujuan umumnya berlangsung secara damai. Tetapi pada dua mata pelajaran utama, kualifikasi untuk Epstein dan posisi lain difference, Epstein yang substansial dan perdebatan itu terkadang animasi. Pada pertemuan 1956, ILC dianggap sebagai draft 1955 mereka dalam terang komentar dari pemerintah, termasuk alasan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat dan Kanada untuk mendukung prinsip Epstein. Sekali lagi, untuk menghindari kekalahan dan dilupakan untuk Epstein kepada anggota Amerika Serikat untuk menarik proposal yang mendukung kutipan dari Epstein sebagai prosedur untuk dipertimbangkan dalam situasi tertentu. Laporan ILC ini pergi ke Majelis Umum PBB 1957. Majelis Umum PBB 1957 terlibat dalam perdebatan umum tentang hukum masalah laut dan menyimpulkan dengan menyetujui rekomendasi ILC untuk mengadakan konferensi yang berkuasa penuh yang akan diadakan di Jenewa pada musim semi 1958. Pada konferensi 1958 ini yang mencakup semua aspek hukum laut, panitia akhirnya menyetujui sebuah formula yang membatasi sumber daya rak untuk mereka yang secara permanen menanamkan atau melekat pada bagian bawah atau dalam kontak fisik konstan dan selama tahap panen mereka. Komite ketiga perikanan setelah debat ekstensif dan manuver menyetujui seperangkat artikel perikanan sebagaimana mereka telah disusun oleh ILC. Prinsip tidak akan mengecualikan Jepang dari laut lepas untuk memancing salmon di Sungai Siberia. Untuk Jepang telah mempelopori perikanan ini. Selanjutnya pada saat itu Uni Soviet jauh lebih tertarik untuk memperluas perikanan di pantai dari negara lain daripada dalam prosedur baru untuk mengecilkan pendatang baru dari pantai sendiri. Setelah penundaan satu sesi di mana telah memaparkan kebajikan dari Epstein, penasehat perikanan Uni Soviet datang dan menyatakan keinginannya untuk konsep tersebut. Artikel perikanan-perikanan yang dibuat oleh ILC dan PBB pada tahun 1955 dan 1956 dengan memasukkan dari beberapa ilmuwan perikanan yang peduli dengan pengelolaan sumber daya hidup laut yang lebih baik, sedikit berubah tetapi menjadi kurang penting karena sebagian besar negara pesisir memperluas yurisdiksi atas sumber daya laut untuk 200 mil dari pantai mereka. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.